kita mulai, bisa menempati tempat duduk terlebih dahulu. Habis itu udah kabur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan selamat datang di acara showroom visit Builder Shop Indonesia List Space dengan tema inovatif fasad desain, fasad spion, glass and aluminium panel. Boleh saya dengar tepuk tangan terlebih dahulu? Ibu Bapak, kemudian menyapa sekali lagi deh. Selamat sore sekalian. Lumayan, di sini kita agak jauh di sebetulnya ya. Saya agak kagum juga. Biasanya tuh kita agak deketan gitu, ini jauh tapi harus di sini saya. So it's okay. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aldia Febrian dari Archify yang akan membantu acara sore hingga malam. Nah, nggak terlalu malam kok, nanti mungkin ya jam 7 itu kita akan pulang. Jadi nggak akan sampai jam 9. Kalau nungguin jadi ya mungkin nunggu di sebelah aja atau nunggu di showroom ini ya. Nah, acara sore hari ini supported by Builder Shop Indonesia, Consentino, Dekton, dan Silstone, dan diorganize oleh Archify. Nah, Bapak Ibu sekalian nih, tadi mungkin sebelumnya ada muter-muter di showroom, dan nanti sebenarnya kita juga masih ada waktu. Mungkin yang baru datang ya, nanti kita juga akan ada sesi tersendiri untuk bisa muterin nih satu showroom. Jadi kalau misalkan mau ada project, mau pakai salah satu produk di sini buat nanti ditanyakan di sini ada kan shelf di situ. Jadi kalau mau cari kira-kira nanya siapa, tanya aja yang pakai lanyak hijau dan warna hitam bajunya. Ada di belakang situ. Jadi mbak-mbak dan mas-mas di belakang nanti akan siap membantu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Untuk perunutan pada acara pada sore hari ini, nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu introduction dari Builder Shop Indonesia. Lalu setelah itu kita akan mendengarkan presentasi dari Main Art, dan selanjutnya kita juga ada presentasi dari Consentino. Dan setelah itu baru kita akan membuka pertanyaan dan juga diskusi. Dan kalau misalkan ada pertanyaan tadi tentang dari Main Art atau Consentino, dicatat dulu kali ya, dicatat di HP atau diingat-ingat saja dulu. Nanti pertanyaannya setelah presentasi semuanya. Dan selanjutnya kita nanti akan ada dinner dan juga ada sesi untuk muterin satu showroom ini. Jangan lupa nanya-nanya juga, silakan. Ada banyak yang siap membantu menjawab pertanyaan. Dan di terakhir kita juga akan ada door prize. Jadi ibu bapak sekalian tadi mungkin datang udah masukin SIM card, itu nanti akan kita undi di akhir acara ini. Jadi nanti setelah dinner kayaknya jangan pulang dulu karena lumayan hadiah-hadiah yang akan kita berikan itu ada 5 dan lumayan kalau buat nambah perabotan rumah gitu ya, atau buat istrinya, it's okay, silahkan. Nah, selama berlangsungnya acara hari ini, jangan lupa rekan-rekan semua nanti sekalian untuk update di Instagram story masing-masing, boleh pakai account pribadi atau account kantor, account istrinya atau account suami, terserah. Mau ngikutin semua accountnya boleh, karena buat story nanti dan di tag ke @archify.id, @lesspace_Indonesia dan @buildershop.indonesia. Jadi nanti story ini di terakhir kita akan mengundi tapi pakai apa yang namanya spin wheels. Jadi ini based on your today's luck aja kali ya. Jadi ini fair kan ya. So nanti akan mendapatkan satu buah flash BCA dari Listpace dengan nominal Rp200.000. Lumayan buat bayar parkir di gedung-gedung itu loh. Kalau kantor-kantor gedungan pakai tap-tap ya, sekarang bayar parkir di mall juga pakai tap-tap, jadi lumayan kan. Dan sekali lagi selamat rekan-rekan di sini. Kami silakan
untuk melihat-lihat dari produk-produk yang ada di list case ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk bikin story di tag tadi 3 akunnya, jadi biar selain dapat ilmu nanti pulang-pulang dapat hadiah juga ya. Oke. Nah, langsung saja pada sore hari ini kita mendengarkan terlebih dahulu introduction mengenai Builder Shop Indonesia yang akan dibawakan oleh Ibu Adeline Derianti selaku Event and Digital Marketing dari Builder Shop Indonesia. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Adeline Derianti untuk waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada kendala sedikit tadi. Halo, selamat sore Bapak Ibu para hadirin sekalian. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Adeline Derianti dari Builder Shop Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan singkat mengenai Builder Shop Indonesia. Builder Shop Indonesia merupakan distributor untuk berbagai home furnish material. Dan sebenarnya bedanya apa sih Builder Shop Indonesia dengan Space? Jadi Builder Shop Indonesia as a company, as a distributor ya. Kalau Space itu merupakan nama showroom kita. Jadi biasanya selain sebagai kita mengundang klien, mengundang tamu ke showroom, Space itu juga sering kita gunakan sebagai venue acara. Salah satu contohnya adalah pada hari ini dengan PCI Archive. Nah, kategori-kategori apa aja sih yang kita tawarkan dari Builder Shop? Kita ada sanitary products, stone products, dan juga surface product. Untuk sanitary kita ada dari Brügger atau Brügger Spa, di mana Brügger ini merupakan brand Jerman ya. Jadi hampir semua mesinnya, semua cartridge itu semua made in Germany. Dan dari brand Brügger ini juga sangat diunggulkan dari segi kualitas, dari segi teknologi, dan juga long lasting finishnya. Next kita ada American Standard. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup familiar dengan American Standard. Di mall-mall, hampir di semua hotel, semua rata-rata sudah menggunakan American Standard. Dan untuk IMAX kita ada Japanese style dan juga Japanese bathroom, di mana tiles ini cukup unik ya, karena tiles dari IMAX ini bisa menyerap kelembapan, bahkan bisa menyerap bau. Jadi cocok untuk pakai di rumah ataupun kamar mandi, di kitchen juga cocok. Oke, next untuk sanitary juga kita ada Kohler, di mana Kohler ini merupakan brand US. Dan keunikan dari brand Kohler ini dia bisa menawarkan warna yang cukup banyak. Dimana rata-rata kalau untuk klien sekarang tuh maunya warnanya yang cukup variatif ya, kayak black matte, copper, rose gold. Jadi di Kohler ini varian warnanya itu cukup banyak. Untuk stone dari Cosentino itu Dayton dan Silverstone yang mungkin nanti untuk pembahasan ini akan diterangkan lebih detail, lebih lanjut dari tim Cosentino. Untuk surface kita ada Formica, di mana Formica itu merupakan brand HPL pertama di dunia, di mana hampir semua lapisan Formica ini sudah antibakteri. Dan juga ada sister brand dari Formica yaitu Phoenix, di mana sama-sama HPL, tapi Phoenix ini sudah soft touch, tidak meninggalkan fingerprint, dan juga bahkan memiliki teknologi micro thermal healing. Jadi kalau misalkan kena micro scratch di Phoenix itu kita tinggal usap-usap atau tinggal kita gosok-gosok, lapisan micro scratch-nya itu akan kembali normal. Untuk next-nya
Philips ini merupakan smart door lock yang pastinya sudah ada fitur fingerprint, pin code, card, bluetooth, bahkan ada facial recognition. Dan juga yang sudah pasti ya, dengan kecanggihan ini kita juga bisa pairing ke mobile device kita, jadi untuk smart door lock itu sudah pasti aman. Untuk nextnya kita ada K4, dimana K4 merupakan SPC flooring. SPC dari K4 ini sudah eco-friendly, udah waterproof, sudah anti-slip, wear resistant, dirt resistant, dan juga bahkan bisa mereduce atau meredam suara-suara. Oke, ini adalah contoh-contoh project yang kita mungkin nanti bisa kita skip aja langsung ke contoh project dari Builder Shop ya. Oke, mungkin sekian perkenalan singkatnya untuk Builder Shop. Saya kembalikan ke Mbak Dea. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ardelin, tadi udah mengenalkan ragam brand yang ada di showroom ini. Tadi kalau saya catat ada Grohe, Amstrad, Inax, Cover, Decton, Silestone, Formica, ada banyak. Jadi nanti kalau dihafalkan, siapa tahu nanti saya punya mood buat bikin quiz. Oke, dan selanjutnya kita mungkin bisa langsung saja ke acara utama kita, yakni ada 2 presentasi yang akan kita dengarkan pada sore hari ini. Dan yang pertama ada Main Heart dan akan disampaikan oleh Pak Timothy Subroto selaku Associate Director Main Heart Facade Technology. So please welcome Pak Timothy. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Saya juga berterima kasih buat Ibu Siti dan Ibu Antea yang mengundang saya untuk sharing pada sore hari ini. Selamat datang juga kepada Ibu Rogi yang menyempatkan diri untuk datang sore hari ini. Perkenalkan diri sebelum saya mulai. Perbolehkan saya memperkenalkan diri saya Timothy dari Main Heart. Main Heart is Facade Consultant Company. Ini adalah salah satu beberapa dari building kita yang akan kita lakukan. Ini HRS Building, tapi tidak hanya juga di HRS Building. Dan ini adalah global footprint kita. Kita multi engineering firm dan kebetulan saya di Facade Consultancy. Ini adalah proyek-proyek kita yang sudah kita lakukan. Tidak hanya di HRS Building, tapi kita juga terlibat di beberapa proyek low-rise seperti museum, airport, Universal Studio, dan ini beberapa proyek kita di Indonesia. Salah satunya bagi Ciputra, Ciputra, AFC, Telkom, Mandiri, Avian, dan yang paling tinggi adalah Tamrin Line Tower 1, Tower 2. Nah, terus ya, dan mayoritas building yang kita bikin itu boleh dibilang kaca. Di mana-mana kaca. Dan kaca itu mungkin salah satu material yang paling kuat di dunia. Ini Riga SPAD, dan kaca ini sudah dipakai dari abad 12. Zaman dulu kaca ini jelek, nggak transparan seperti itu. Terus tapi kaca ini makin banyak digunakan sejak ditemukannya curtain wall, float glass seperti itu. Dan kaca itu tidak hanya flat, tapi mulai digunakan di twisted building seperti ini, atau bahkan di gedung yang curvy, tidak hanya single curve, tapi double D, 2D, 3D seperti ini, very complex. The main reason adalah transparansi dan visibility tadi. Visibility. Couple years back, waktu anak saya bukan arsitek, anak saya lihat, dia bilang, "Papi, kenapa gedung di Jakarta so bored gitu, semuanya kaca gitu." Sorry, nggak kritis arsitek. Dia bilang, nah, tapi memang harus diakui, saya juga sebagai facade consultant, kayaknya gedungnya sama, semua kaca. Nah, ini gedung-gedung yang kita lihat kayak gini nih. Nah,
termasuk gedungnya yang saya terlibat. Nah, harus yang seperti ini. Nah, di samping kaca ada material lain yang sering juga dipakai, yaitu aluminium panel, baik itu aluminium solid panel yang di sebelah kanan atau aluminium komposit panel yang di sebelah kiri. Ini adalah salah satu gedung dengan aluminium panel, bisnis aluminium komposit panel yang paling besar di Jakarta ya pada waktu itu, 90.000 meter persegi aluminium komposit panel. Terus kita lihat kalau aluminium pemilihan material itu nggak benar, jadinya kayak gini, jadinya warnanya berubah seperti itu. Dan ada masalah juga kalau pemilihan materialnya nggak benar. Dan salah satunya seperti di sini di Dubai, kebakaran, dan salah satu kebakaran ini disebabkan karena aluminium komposit panel. Jadi api itu menjalar dengan cepat sekali pada waktu itu. Gedung ini malah kebakaran 2 kali, 2015 dan 2017. Kebakarannya cepat sekali dari bawah sampai atas. Di Indonesia ada beberapa gedung yang mengalami hal serupa, saya nggak usah sebutin namanya, dan kebakaran dari bawah sampai atas tidak sampai dalam 30 menit. Terus makanya hari ini kita coba pikirin apa sih material yang di luar kaca sama aluminium panel supaya gedungnya lebih atraktif, lebih macam-macam. Nah, sekarang udah mulai banyak, kalau di Singapura kita lihat banyak gedung yang menggunakan material-material lain seperti itu. Arsitek-arsitek yang lain misalnya King Kuma, dia udah explore material yang very unik. Terus jadi hari ini kita akan bahas tentang background yang saya sudah sampaikan, exploring alternative material, examining the engineer stone, dan executing the best methods. So yang pertama-tama, material apa sih yang kita bisa pakai di fasad? Terus stone adalah salah satu material yang banyak digunakan, khususnya di beberapa tahun yang lalu. Stone cladding, dan ini salah satu gedung yang personally saya terlibat menggunakan stone dari berbagai macam kind of stone. Ada granite, limestone, sandstone, and so on. Terus Bank Indonesia ini gedung pertama yang saya terlibat setelah saya lulus kuliah. Jadi tahun 96 sampai itu. Dan dia menggunakan granite sampai sekarang masih bagus. Dan contohnya luar biasa, 30 mili. Beneran 30 mili, dan I don't think sekarang ada gedung yang mau pakai granite 30 mili. Dan ini hopefully masih bisa bertahan dan tidak crack pada waktu MRT dibangun. Terus dan stone itu tidak hanya flat, tetapi juga gedung-gedung seperti ini. Salah satu gedung Pangco Theater by Zaha Hadid very unik. Tapi sayangnya di gedung ini stone tidak dipasang dengan benar, dengan detail yang benar. Kalau Bapak Ibu lihat ini nggak nyambung garisnya, jadi detailnya boleh dibilang nggak gitu bagus. Saya took this picture personally dan begini sih, masih bagus orang Indonesia kali ya. Terus sebenarnya pemilihan stone itu nggak gampang. Seringkali orang pakai stone tanpa proper engineering. Tidak semua stone itu bisa dipakai di fasad, harus melalui beberapa studi, tes, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat ada granite, marble, limestone, sandstone, slate. Marble itu sama sekali nggak boleh dipakai di fasad. Jadi kalau bapak ibu mau pakai marble, biasanya kita bilang tidak bisa. Terus pemilihan stone itu juga ribetnya luar biasa. Prosesnya kita mulai, kadang-kadang kita harus visit ke quarry, kan kita mesti ensure bahwa quarry itu cukup untuk project kita. Misalnya pada waktu kita bikin resort work, 30.000 square meter stone, kita mesti visit
Jangan sampai kita pakai stone A tiba-tiba habis nanti di tengah jalan terus nggak bisa terusin, nggak lucu juga ya. Nah, terus proses itu banyak, kita mesti start jadi blok, terus kita jadi slab, terus relay, ini is the mask for the stone supaya katanya nggak ini, terus dan being its natural product, sometimes misalnya kita punya blok gitu di sini sama di sini itu kualitasnya bisa beda dan kita nggak bisa salahin karena that's the natural product ya. Nah, jadi kita harus melalui banyak tes adaptasi, movement, progresif dan lain sebagainya. Nah, itu harus untuk stone yang proyek-proyek yang gede. Nah, kalau tidak, kita ini ada beberapa macam efek, misalnya micro-cracks dan pemasangannya juga salah, penggunaan epoxy yang berlebihan, terus pakai apa ini kayak gini yang bawah ini sehingga terjadi transfer load, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, sehingga terjadi pecah micro-crack itu lama-lama bisa pecah. Ada beberapa proyek di Singapura yang terjadi apa namanya stone itu jatuh dan itu diselidiki. Salah satu penyebabnya itu adalah ada satu gedung karena terjadinya vibration gitu, termasuk MRT. Di Singapura kan banyak sekali MRT, makanya tadi saya ngomong mudah-mudahan BI bertahan pada waktu MRT itu terjadi karena itu vibrasinya gila-gilaan sekali. Ini masalah kita. Kalau seandainya ini terjadi dan kita lewat di bawah, ya sudah. Makanya penggunaan stone ini mesti hati-hati. Material lain-lain yang banyak digunakan akhir-akhir ini adalah terracotta. Saya pasti bisa macam-macam, bisa berbagai macam warna dan ini dan sebagainya. Sampai itu dari warnanya dan pakai di gedung-gedung yang berkredit. Nah, sekarang terracotta itu come from different kind of shape seperti ada baby, budget dan lain sebagainya. Nah, jadi exploring alternatives terracotta ada macam-macam, ada glass reinforced polyester. Tahu nggak brand reinforced polyester itu apa? Itu tuh bahan kalau buat porsinya MRT itu. Nah, itu mulai dipakai fasad juga. Atau bahan yang buat kapal itu adalah GRP, fiber reinforced concrete atau yang sering namanya GRC di Indonesia itu sekarang juga banyak. Sekarang seringkali embedded color, this is very nice architectural precast. Di Indonesia belum ada architectural precast. Di Indonesia precast banyak itu adalah untuk infrastructure, tapi architectural precast jadi very nice. Indo Puma banyak explore belum menggunakan material ini untuk itu. Terus kita mau explore satu sebenarnya apa sih karakteristik dari material yang bisa digunakan untuk masak. Pertama, harus memiliki estetik appearance yang baik. Sebagai arsitek, Bapak Ibu mungkin 80% adalah arsitek atau mungkin 100% ya. Arsitek pasti pengen punya estetik appearance yang baik. Terus seperti gedung ini harus memiliki appearance estetik yang baik. Entah itu apa, materialnya harus bagus. Nah, yang kedua, harus kuat. Kita nggak bisa seperti tadi kan sekarang salah satu kenapa beberapa material, salah satunya marble nggak bisa dipakai di fasad karena dia tidak kuat, porositinya tinggi. Nah, kita harus cari yang porositasnya rendah, bending strength-nya tinggi, UV resistennya juga harus tinggi karena matahari kan 8 jam atau malah di Indonesia lah 10-12 jam sehari, makanya UV resistennya harus tinggi.
harus hard, harus keras, dan durability-nya harus tinggi. Makanya untuk material alam atau material itu kita harus melalui berbagai macam tes yang rigorous untuk bisa masuk ke dalam specification di perusahaan kami atau bisa diberlakukan di pasar. Ya. Yang kedua adalah easy maintenance. Kita nggak bisa pakai material yang nggak bisa di atau sulit mesti dipose-pose gitu, tentunya nggak bisa. Misalnya, jadi easy maintenance is the must. Nah, ini adalah bayangin maintain fasad itu nggak gampang, kayak maintain lantai atau maintain toilet kita bisa sapu tiap hari. Fasad itu cuma bisa di maintain 3 bulan sekali, atau mungkin kalau di Indonesia setahun sekali kali, atau mungkin banyak gedung-gedung yang tidak di maintain. Bayangin satu orang bergantungan bersihin kaca itu di sekeliling, very difficult, right? So jadi karakteristiknya harus isi maintenance. Nah, kalau boleh dilihat ada 3 material, ada 3 karakteristik. Appearance harus bagus, kuat dan durable, dan easy maintenance. Nah, kalau yang lain itu adalah bonus. Ya. Terus yang topiknya selanjutnya engineer stone. Nah, apa sih sebenarnya engineer stone? Engineer stone adalah ada komposit material yang dibuat dari crushed stone dan dibound together dengan adhesive, mostly resin. 90-9% itu natural aggregates, natural gitu ya, dan 5-10% resin binder. Nah, pigment itu bisa ditambahkan untuk memberikan wide range of color dan pattern. Nah, ini material ini berkembang udah beberapa tahun yang lalu dari material interior, countertop, flooring, dan sekarang fasad. Dan ini adalah reuse material. Nah, jadi ini benar-benar sangat sustainable. Karena kalau kita ngomongnya kan sustainability itu selalu, jadi sustainability seringkali menjadi gimmick. Nah, kalau yang ini benar-benar prosesnya, nah itu dia dari rock porcelain, terus di cast dan di sort, terus di press, terus dan lain sebagainya, sampai dijadikan satu di compact, di apa namanya, ditekan, di press, kita berikan pressure itu. Ya. Terus karakteristik yang pertama adalah aesthetic, very nice, available dalam berbagai macam color dan pattern, strength sama durability-nya juga sangat tinggi, dan very low maintenance. Ada 3 karakter. Jadi kalau yang tadi kita balikkan ke tadi, apakah material ini bisa dipakai di fasad? Iya, karena estetiknya very bagus, strength dan durable, and low maintenance. Nah, jadi tadi kebetulan saya lagi coba di situ, saya coret-coret, posisi coret-coret. Nah, bayangin kalau misalnya kita punya anak, rumah kita kayak gini, terus dicoret-coret, tidak bisa hapus dengan mudah. Jadi ini adalah salah satu material yang boleh dibilang sangat suitable untuk fasad. Terus, dan karakteristik yang lain adalah high resistance terhadap UV dan tahanan api. Contohnya dibakar seperti ini. Nah, kalau kita sering jujur, fire resistant regulation di Indonesia masih lemah. Tapi kalau kebetulan kita mau sama Ibu Doti, kita diminta untuk bikin regulation untuk fasad, dan salah satu requirement untuk material fasad harus fire resistant, comply ke IN 13501 grade D. Nanti kalau Bapak Ibu nggak tahu lebih lanjut apa sih grade A, A1, A2, B, C, D, boleh dengerin di presentasi selanjutnya. Itu ribet gitu. Nah, seringkali di Indonesia, fire resistant 2 jam. Apa maksudnya 2 jam? 1 jam. Apa maksudnya gitu? Nah, itu nggak jelas. Tapi kalau kita kembali ke British Standard atau IN, itu lebih jelas. Jadi kalau grade B itu tidak boleh terbakar dan tidak boleh scrap. Gitu. Jadi material ini masuk ke dalam at least grade, tidak terbakar
bagaimana sih pemasangannya? Kalau sebagai fasad konsultan kita mau pemasangannya tuh dengan mechanically fix, nggak boleh tuh lem, pakai epoxy, pakai resin. Kalau punya 1, 2 lantai, 3 lantai, it's okay. Tapi kalau kita ngomong untuk 30 lantai, 70 lantai, sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi yang strongly recommend adalah mechanically fix. Gimana sih cara memasang engineer stone yang bagus ini supaya mechanically fix? Ini adalah contoh yang mechanically fix gitu ya. Terus jadi dia menggunakan aluminium frame di belakangnya, baik itu vertikal dan horizontal. Terus itu menggunakan salah satu fixing yang namanya undercut anchor. Jadi undercut anchor itu fixingnya hanya ada di belakang, tidak kelihatan di depan. Ini padahal cuma 12 mili. Kalau Bapak Ibu kenal bolt and nut, itu kan fixingnya nembus ya, baut. Nah, kalau ini cuma di belakang tok. Dan ini membutuhkan presisi yang sangat-sangat tinggi untuk pasangnya. Nah, jadi ini adalah prosesnya, harus di drill, di undercut, finishing the hole, masukin screw, baru insert the anchor, after that masukin screw-nya. Nah, keuntungannya adalah concealed mechanical fixing, nggak kelihatan. Terus nggak kelihatan ada bracket, nggak kelihatan ada baut, tidak ada glue, tidak ada epoxy, tidak ada chemical. Terus dan setiap titik ini bisa sampai 3 kN pull out anchor. Ibu Bapak Ibu mau tarik ini butuh minimal 300 kg. Jadi Bapak kalau sendirian itu nggak mungkin bisa tarik. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi material ini kalau kita dipasang di belakang ini, terus habis itu kita, Bapak Ibu bisa lihat contohnya di yang material kecil ini. Jadi di hooking system. Tapi ya tentunya kalau udah di hooking, dikunci nggak bisa diangkat gitu. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pemasangannya, sistemnya. Nah ini bagaimana cara ngedrillnya, itu. Jadi menggunakan alat dan jarak-jarak itu harus presisi karena dia nggak bisa oval, dia harus benar-benar pas. Terus ini salah satu potongan. Nanti Bapak Ibu lihat sama, ternyata kuning-kuning, saya juga baru tahu. Nah ini adalah sistem break-up-nya. Ini baut yang di atas itu adalah buat adjustmentnya, naik turunnya. Nah, yang terakhir adalah executing the best methods. Nah ini kita ada satu proyek di London, Denmark Tower di London, Icon London One. Arsitekturnya adalah precisely in 9 counts. Kebetulan kita fasad konsultannya dihandle oleh Menhad Fasad UK Office. Fasad kontraktornya adalah CNYD dari China, Beijing, dan fasad sistemnya adalah unitized system curtain wall. Kalau kayak gini biasanya koordinasi yang kita lakukan, kita bikin desain ke klien. Di samping itu kita mengadakan full time inspection di China. Nah, kalau kayak gini proyeknya biasanya koordinasi antara Menhad London sama Menhad China. By the way, Menhad Fasad itu punya 16 office dari London sampai di Auckland. China kita ada 3 office, Hong Kong, di South Asia ada hampir di semua, di Singapura, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Filipina. Nah, ini proyek kita proyeknya di London, kontraktornya di China, kita mesti koordinasi antara London dan China. Terus ini proyeknya, nah, Bapak Ibu lihat ini yang vertikal, dan itu adalah engineer slope. Horizontal ini adalah visual mock-up-nya, 1:1, 2 lantai. Biasanya kalau kita punya proyek yang gede, kita harus punya visual mock-up yang besar, 1:1. Yang baik itu yang putih atau yang merah itu adalah engineer slope. Jadi pada waktu penerimaan barang, material incoming dicek, barangnya dari Decon, Osentino, mungkin
diameter yang tadi saya ngomongin. Jadi ini bentuknya tuh shape-nya U channel gitu, U channel. Ini adalah bracketingnya di sudut. Ini pada waktu pemasangannya, jadi ini itu U shape seperti itu, U shape ini. Nah ini adalah aluminiumnya di fixing dengan undercut U channel. Nah ini dibikin di China dan ini di delivery ke UK di London. Nah, setelah itu final check dan ready untuk installation. Oke. Nah, jadi kurang lebih ya seringkali kita khawatir untuk pakai material baru, ada yang pernah pasang, nggak pernah ada yang pasang di sini. Nah ini saya membuktikan bahwa material ini dalam hal ini engineer stone dalam konteks hari ini mereknya Decton Cosentino pernah dipasang di gedung yang tinggi sekali 40 lantai di London dengan suasana cuaca yang ekstrim, angin yang besar, dan itu dipasang dengan tanpa fixing yang kelihatan. Jadi semuanya fixing aja di dalam. Oke, ya, mungkin dari saya itu dulu. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya mungkin bisa terima kasih. Baik sekali, terima kasih kepada Kak Timothy tadi penjelasannya. Berarti kita kalau mau eksplor material-material lain itu jangan takut, karena tadi Pak Timothy sendiri dari beragam proyek-proyeknya tadi banyak menggunakan material-material lain selain kaca. Tadi kalau misalkan saya dengarkan ada 3 poin utama ternyata ya, kalau misal untuk pemilihan material penggunaan fasad. Yang pertama, ada yang ingat nggak tadi? Ada yang ingat? Oke, yang pertama estetik. Yang kedua apa Bu? Easy maintenance. Dan satu lagi? Durability. Kalian masih ingat semua Pak? Bagus nih materinya berarti. Boleh tepuk tangan terlebih dahulu ini. Dan selanjutnya, setelah ini kita akan lanjutkan presentasi yang kedua dari Cosentino yang akan disampaikan oleh Ibu Antea Noke selaku arsitek dan desain sales manager. Dan kami persilakan kepada Ibu Antea untuk menyampaikan. Halo, selamat sore, selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Bu Dodi, selamat datang juga, Pak Tim. We are very privileged sudah diberikan spesial waktu untuk mampir ke showroom space ini. Jangan tegang-tegang, kita sharing-sharing aja, oke? Yang seru-seru aja. Perkenalkan, saya Antea, saya representatif dari Cosentino Indonesia, especially untuk architect and design sales manager, terutama untuk commercial projects. Nah, hari ini karena temanya kita mengenai fasad, so this presentation will be Decton Beyond Facade. Mungkin sebagian sudah pernah dan sudah sering mendengar penjelasan dari apa sih Decton, tapi hari ini saya cuma akan go briefly aja ya. So apa sih sebenarnya Decton material ini? Decton kita sebutnya itu sebagai ultra compact service atau ultra compact stone, ya, yang komposisinya itu terdiri dari 100% inorganic materials yang terdiri dari lebih kurang 20 macam natural mineral ya yang kita jadikan satu, dan nanti prosesnya saya akan discuss lebih banyak ya. Nah, ini adalah fase-fase dari proses productionnya Decton. Decton tadi yang saya bilang adalah ultra compact service. Jadi dalam proses pembuatannya, dalam proses produksinya, kita melalui proses yang kita sebut compaction process. Dan dengan compaction process ini tentunya kita membutuhkan compactor machine yang tadi Pak Tim juga sudah mention juga.
Compactor machine yang kita pakai di pabriknya kita itu loadnya saat ini untuk di dunia kita memiliki compactor machine dengan load yang paling besar, yaitu 25.000 ton atau sekitar 50 juta pound. Ekuivalennya sekitar 2,5 Eiffel Tower, makanya Eiffel Tower-nya ada yang buntung atau 111 Statue of Liberties. Satu aja udah gede ya, gimana 111 ya? Oke, proses compaction ini membolehkan supaya Dekton memiliki porosity level yang amat sangat rendah, ya, bahkan mendekati angka 0. Dan compaction proses ini juga memastikan supaya tidak ada lagi molekul-molekul atau air bubble yang trap di dalam slabnya Dekton itu. Ini juga adalah salah satu proses dari Dekton production atau kita sebut sebagai sintering process. Sintering process ini kita menggunakan we use heat as control. Jadi melewati oven kita itu panjangnya sekitar 200 meter. Di 100 meter pertama oven itu prosesnya kita bisa naikkan temperaturnya sampai sekitar 6-700 derajat Celcius. Dan di 100 meter yang kedua temperaturnya kita dobelin, jadi bisa sampai mencapai 1300 sampai 1400 derajat Celcius. Nah, dengan suhu yang kita naikin sampai setinggi itu, ini membuat material Dekton ini menjadi material yang stabil, ya. Dan seluruh proses ini memakan waktu lebih kurang 4 jam, tapi tergantung dari ketebalan yang kita produksi pada saat itu, ya. Nah, ini adalah unique points dari material Dekton ini. Jadi yang tadi sudah banyak dijelasin sama Pak Tim, kita breakdown satu persatu di sini, ya. Satu, durability-nya. S, facade material. Dekton owns a high durability characteristic. Kenapa? Karena sebagai ultra compact surface tadi, dia amat sangat tahan terhadap UV sunlight. Jadi even di extreme weather, even di cuaca yang sangat ekstrim, mau panas, mau dingin, untuk durasi waktu yang lama. Kayak kalau di Indonesia tadi Pak Tim bilang, saya ingat mataharinya bisa 10 sampai 12 jam. Nggak korting ya itu ya kayaknya ya. Itu Dekton can withstand. Jadi kita ada salah satu portfolio kita untuk di Indonesia, kita sudah pasang Dekton untuk fasad sekitar 5 tahun ya Bu ya, 5 tahun. Dan itu di extreme weather yang propertinya di beachfront property. Jadi mataharinya benar-benar kencang, humidity amat sangat tinggi, dan setelah 5 tahun kita datang cek lagi masih tidak ada perubahan sama sekali di performance Dekton. Jadi warnanya semuanya masih sama. Lalu stability. Nah, stability ini maksudnya Dekton sudah tidak ada sifat moist susutnya lagi. Jadi salah satunya dari yang proses yang sebelumnya dengan temperaturnya yang tadi sangat tinggi di ovennya, makanya material ini amat sangat stabil. Dan salah satu yang paling penting juga adalah Dekton ini sudah tidak mengandung resin sama sekali. Jadi itu juga yang membuat dia tidak ada moist susutnya lagi juga. And then non-combustible. Ini aku rasa Pak Tim lebih jago jelasin kalau masalah non-combustible. Nah, kita Dekton sudah merupakan non-combustible material. Salah satunya memang facade material ya Pak Tim ya, harus syaratnya harus non-combustible ya. Dan sertifikasinya pun kita bisa lampirkan pada saat memang dibutuhkan pada tim arsitek kalau untuk specifying Dekton for facade. Oke, dan dari sisi desain, Dekton modulnya, we are a large format modul. Jadi standard size-nya Dekton itu kita ada di 3,2 kali 1,44 meter. I think that way
tim arsitek atau desainer, mereka bisa eksplorasi dan bisa berkreasi seluas-luasnya dan think out of the box, apa yang mau dilakukan dengan si slab besar ini. Jadi ini limitless ya. Dan thickness-nya juga kita ada macam-macam. We are starting from 4 mm, kita mulai dari 4 mili. Kita ada 4, 8, 12, 20 mili, bahkan sebenarnya ada juga 30 mili. Tapi seperti salah satu yang tadi Pak Tim juga discuss, untuk fasad material kayak yang granit yang 30 mili tadi ya Pak ya, the load I'm sure it's very heavy. Jadi kalau untuk yang contohnya yang kita pasang di sini, ini kita hanya pakai 12 mili. Ya, 12 mili ini beratnya cuma sekitar 32 kilo per square meter. Jadi itu bisa cut the load by a lot. And at any given time kita punya standard collectionnya Dekton itu saat ini mungkin sekitar 60 sampai 70 collection. Tapi tidak tertutup juga kemungkinan kalau seandainya ada project yang menuntut saya mau custom gitu, saya mau custom color atau mau custom design, please go ahead and discuss sama kita, let's work something out. Tentu customize itu bisa aja. Kita ada line yang kita sebutnya Dekton ID Pro, tentunya dengan Gamo Q. Nah, sustainability. Ini juga yang sekarang lagi banyak sekali digadang-gadangkan. Apa sih sebenarnya sustainability itu? Cosentino has a commitment that they are becoming, they have become a green company. Jadi contohnya, kita memanfaatkan 100% recyclable water di plantnya kita. Lalu untuk we are the biggest solar panel purchaser di Europe. Saat ini kita memiliki 38.000 panel surya di pabrik kita. Jadi we are using dan kita bergantung 100% dari renewable energy. Ya, kita coba untuk give back environment supaya kita tidak makin merusak lingkungan. Ya. Lalu ini adalah certifications yang kita sudah dapatkan. Kita ada Green Building Council Certification. Lalu ini adalah sertifikat-sertifikat lain yang sudah ada, sudah kita kantongi. Dan ini tentu bisa kita lampirkan. Kalau memang dibutuhkan, kita bisa lampirkan. We also have the LEED certificate dan SGPC, Singapore Green Building Council. Ini adalah beberapa contoh fixing yang bisa kita aplikasikan untuk pemasangan fasad dengan Dekton. Tentu di sini ada macam-macam dari mulai completely dry fixing seperti yang kita pasang di sini sampai yang chemical fixing atau yang memakai epoxy. Ya. Up close untuk fixingnya ini adalah hybrid system, jadi both mechanical and chemical. Nanti kita ada miniaturnya di sini. Nanti bisa kalau teman-teman mau melihat gimana sih sebenarnya di belakangnya yang display ini, kita ada miniaturnya di sini. Bisa dicopotin, bisa dilihat-lihat, dipelajarin, diulik-ulik, bisa. Ini adalah beberapa case study dari fasad projects yang sudah kita selesaikan globally, overseas projects ya. Nah ini adalah salah satu proyek kebanggaannya Cosentino juga. Ini di Israel. This is Toha Tower, designed by Zaha Hadid. Byron Arad. Sorry. Tadi tersinggung. Ini areanya sekitar 60.000 meter persegi, dan ini menggunakan customized color juga. Jadi base-nya dari koleksi kita yang existing, tapi di customize menjadi ada 6 warna lagi dari situ. Untuk project ini from ground floor sampai 6 lantai ke atas ini full 100% Dekton aplikasinya, dan dari lantai 6 sampai ke atas ini kita kombinasi Dekton dengan glass. Nah ini adalah project kita juga yang kita selesaikan tahun kemarin.
dan ini dengan di Delphi House di Singapura. Ini juga menggunakan dry system, mechanical fixing, menggunakan Dekton Danai 12 mili juga ya, dan modulnya itu modul 140 kali 70. Dan proyek ini juga menang Makair Award tahun kemarin 2023. Dan ini one of the most recent one juga. Ini sebenarnya bukan gedung baru, ini cuma renovasi fasadnya aja di Robinson Road. Ini juga penting. Kita satu-satunya material seperti ini dan di kelasnya, ya, engineer stone dan di kelasnya yang mengeluarkan warranty. Nah, warranty kita ini 25 years fasad Dekton warranty. Ya, meliputi apa aja, product performance of course, product effect of course, but kalau untuk installation itu tidak termasuk, saudara-saudara. Thank you. I hope nggak ada yang ketiduran dengerin aku ngoceh. Selamat sore. Sedikit aja lagi, paling cuma kayak beberapa menit aja. Yang aja kalau ini ada sedikit rangkuman dari proyek-proyek yang lebih localized ke sini. Jadi proyek-proyek yang di Asia, ya. Ini proyek kita di Taiwan, hotel. This is also dry fixing facade, combined with glass juga. This is from Seoul, South Korea. Menggunakan Dekton Trillium. Ini Taiwan, gereja, cantik sekali. Kalau malam bagus banget ini. Nah, di sini Dekton dipakai bahkan sampai ke ini nggak ada ini, sampai ke rooftopnya, ke atapnya. Nah, ini adalah proyek kita di Indonesia. Ini menggunakan Dekton di keseluruhan permukaannya indoor dan outdoor. Bukan cuma fasad aja kalau di sini. Ini semua untuk general flooring indoor outdoor juga semuanya Dekton, ya. Dan ini yang tadi saya bilang setelah 5 tahun terpasang tidak ada discoloration sama sekali. Ini di Korea juga. Ini Singapura residential, nah, ini Delphi House. Ntar habis ini saya akan play a short video tentang Delphi House ini. This is a very interesting project. Nah, ini Dekton sebagai fasad bahkan sampai ke roof juga. Ini tadi yang Robinson tadi. Ini Dekton dipakai sebagai fasad material, tapi hanya sebagai aksen aja. Tapi ini the house more lively. This is also a local project of ours. Ini di Nusa Dua. Ini private villa. Unfortunately masih belum cantik ya, belum selesai proyeknya. Dan ini adalah Westin Hotel di Surabaya, spa building. Jadi khusus untuk spa buildingnya, dia buildingnya terpisah, berdiri sendiri, dan fasadnya ini menggunakan Dekton Keranium. Ini chemical fixing, ini bukan dry fixing. Delphi houses
ultra-luxury freehold property situated in a very prestigious Bellevue Road. The vision that was given to the architect was something that could seamlessly integrate the interior as well as the exterior. When we look at the Constantino products, we were like very homogeneous, but at the same time, natural looking, but not trying to look exactly like a stone, which were very attractive. Because Singapore's challenging standard of high humidity and frequent rain, Decton proved to be the ideal solution. It outperforms natural stone and other ceramics, ensuring a facade that not only withstand the test of time, but also contribute to the project commitment to sustainability. It's a premium material with high quality and beautiful finishing. We are proud to see our facade system together with Constantino to build up the house. The Decton material gives the building this very clean, seamless exterior, so that's something that I really like about it. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatiannya. Dan kita kembalikan ke saya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Antea untuk pengenalan produknya ya, lebih fokus ke Decton dan Cosentino. Nah, tadi kita melihat dari produknya itu bisa diaplikasikan ke dalam fasad. Tadi saya pikir biasanya mungkin itu akan ngaruh ke apa ya, beban bangunannya gitu. Cuma ternyata bisa juga kepasang di bangunan-bangunan yang tinggi juga kayak tadi. Nah, kalau gitu setelah ini kita akan membuka Q&A. Untuk itu saya mungkin bisa panggilkan terlebih dahulu kepada Pak Tim dan juga Ibu Antea untuk bisa hadir ke depan. Oh, terpisah gitu ya, jauh ya. Jauh banget loh ini tuh. Ya, baik. Silakan Pak. Karena nanti mikrofonnya agak terbatas, jadi nanti saya mau mandir aja lah ya, boleh. Nah, mungkin kita bisa buka pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, baik dari materi Pak Tim atau Ibu Antea. Ini harus di-guide dari hadiah lagi nih, nggak kan? Biasanya mungkin dari pengenalan proyek-proyeknya, kendala-kendala proyek yang pernah dialami, tapi bisa sharing juga. Atau di sini ada yang udah pernah nih pakai salah satu produk dari Cosentino juga. Oh ya, silakan Pak. Selamat malam apa sore? Sore malam ya. Sini ya. Nama saya Rio. Saya dari saya lihat dari kesadaran Pak Timothy fasad oke ya. Mungkin juga akan ke Bu Antea juga. Mungkin saya juga ada pengalaman beberapa proyek itu mengerjakan proyek pemerintah. Nah, yang satu di highlight itu adalah untuk memenangkan tender itu mungkin ada isi TKDN-nya Pak. Nah, apakah dari bobot TKDN ini misalnya kan dalam produksi dalam negerinya itu bisa terakomodir di fasad yang dari desain-desain Bapak di Lenhar. Kemudian misalnya kalau dari kementerian itu dari Bapak kan ada usulan seperti ini, ngasih apa speknya, tapi ternyata barang-barang itu in out ya. Jadi sudah dari luar, tapi kemudian harus punya standar TKDN-nya itu. Nah, itu sebagian seperti apa? Mungkin juga berbuat juga mungkin saya juga bertanya nih, Decton ini secara materialnya ini produksinya full import. Kalau emang bisa, apakah nantinya misalnya kalau ibu bisa ikut dalam tender produksi TKDN-nya, apakah bisa menggunakan apa ya material dalam negeri, tapi brandnya Decton itu. Ya.
Baik, berarti tadi pertanyaan lebih terkait ke TKDN-nya ya Pak ya. Oke, mungkin bisa dijawab Pak Tim dulu atau Ibu Andrea dulu. Silakan Pak. Kalau ini kalau pasar yang Bapak lihat di versi hidup ini atau itu sekarang 90% sudah bisa dibikin di Indonesia. Kacanya kalau dulu ada ini gedung ini kacanya dari China kalau nggak salah. Tapi kacanya itu udah bisa dari lokal, aluminium frame dari lokal. Itu kaca yang dua major metal adalah infill metal yang bisnis di gedung ini adalah kaca dan aluminium frame backup ini segala macam itu lokal. Mungkin masih dari luar adalah silikon, fixing itu biasanya kita spesifikasinya minta reputable brand dengan minimal at least 10 tahun atau 15 tahun experience. Kenapa? Karena kita anggap fixing itu sangat penting. Jadi kita biasanya fixing itu yang reputable brand, yang Hilti, Fisher, Concept gitu. Nah, tapi yang lain itu bisa diproduksi di Indonesia. Kalau Konstantino nanti mungkin Ibu nanti yang jawab ya. Kalian ini kan berapa persen Pak? 40. Nah, kalau kita ngomong 40%, jangan capek lah. Karena dari sisi harga atau dari sisi itu masih tercapai. Kalau seandainya Bapak Ibu mau pakai produk ini di pasar, ya, bukan kurang lebih karena mungkin karena misalnya material ini dalam-dalamnya framingnya dan lain sebagainya itu sudah bisa dibuat di lokal. Mungkin Ibu yang Tentang produknya ini dibikinnya ya. Ya. Prosentino sendiri pabriknya kita cuma ada satu saat ini dan kita cuma ada pabrik itu di Spanyol. So material Dekton ini masih full 100% imported dari Spain. Kita tidak ada outside factory sama sekali dan sejauh ini juga memang belum ada pembicaraan untuk develop factory di luar Spain karena kita mau jaga QC-nya kita banget. Nah, material ini adalah material yang this is a heavy duty material, jadi kita mau make sure karakter dari semua slab yang keluar dari factory itu terjaga dan kualitasnya terjaga. Nah, balik ke TKDN tadi, mungkin kayak tadi Pak Tim jelaskan, kalau dia berdiri sendiri, of course dia nggak bisa. Nah, tapi dengan supporting materials dari rangkaian keseluruhan instalasi pasar itu, maka saya rasa itu masih bisa tercapai sih, ya. Nah, jadi Dekton ini soalnya belum ada ekuivalennya juga untuk produksi lokal, ya. Lokal materialnya belum ada gitu. Jadi itu bisa jadi bahan untuk sebagai penjelasan ke government maybe, ya. That's why we need this material gitu, ya. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Andrea. Jadi kalau mau pakai produk Dekton ya 100% atau enggak sama sekali. Tapi ya kalau misalkan ngejar TKDN ya masih bisa lah ya. Karena kan tadi hanya 40% seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lainnya? Serius-serius sekali gitu, apa iya saya harus kasih hadiah gitu? Oh ya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mau mungkin banyak teknisnya ya Pak Timothy atau Ibu. Saya pernah menginap di hotel di Jakarta. Ya, hotelnya Harris. Ya. Nah, di tengah-tengah keheningan itu ada sirine ambulan. Padahal itu di top, di paling tinggi. Itu sampai kedengaran. Dan saya perhatikan dari luar, itu dia kaca semua, Pak Timothy, kaca semua. Terus sistemnya mungkin pakai curtain wall, gitu. Mungkin ada
Kalau di balok Spandrel itu dia pakai single glass. Tapi kalau yang terbuka kamarnya itu pakai double glass. Nah ini mungkin ada penjelasan mengenai spesifikasi ya, supaya nggak noise tadi itu waktu kita enak tidur terus kedengaran. Apalagi sekarang yang bus itu yang suaranya kayak gitu. Nah ini ada hubungannya mungkin dengan Dekton juga, karena kan banyak fasad yang pakai stone ya, pakai batu. Nah itu bagaimana dengan kondisi noise-nya tadi? Mungkin kalau saya ada kaca, ada batu atau kombinasi kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau kita desain fasad material, entah itu kaca, engineer stone, dalam hal ini Dekton atau apapun itu, ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah struktur, itu harus nggak bisa ditawar. Yang kedua adalah thermal. Thermal ini ngomong tentang panas yang masuk. Nah, kalau gedungnya kaca semua gimana kita treat dari thermal? Yang ketiga adalah akustik. Akustik itu penting, khususnya untuk residential area. Hari ini kita duduk di sini, kita dengar suara tokalet, kayaknya enggak kan ya. Nah, ini menggunakan kaca yang baik, sistemnya juga baik, walaupun bukan ini sama lengkap ya. Terus tadi apa? Struktur, thermal, akustik, tentunya estetik dan cost. Jadi seringkali kontraktor datang gitu. Ada kita pernah satu proyek itu di belakangnya Sangrila, tiba-tiba kontraktor datang, oh residential, ini kacanya bisa ditipisin gitu, jadi tipis ini juga kuat kok. Kita cuma ngomong, kamu consider akustik nggak? Jadi seringkali dalam mendesain itu kita harus mengconsider 3 teknis ini, thermal, body structure, thermal, akustik. Nah, jadi dan itu bukan hanya dari sistemnya, sambungan antara slab dengan bawah. Nah, mungkin kalau misalnya kita ngadain, let's say habis ini kita ngadain party di sini, terus atasnya komplain samping kita. Jadi akustik itu dari luar ke dalam, dari ruangan dari lantai ke bawah atau dari sini ke tangga, itu semua harus diperhatikan. Apalagi kalau kita punya hotelnya bintang 5 atau 5 ke atas. Sekarang orang itu sangat sensitif termasuk saya. Jadi kalau kita misalnya di hotel seringkali akustik itu bukan hanya suara noise, tetapi kalau Bapak Ibu tinggal di hotel ada horizontal sunshade-nya. Kalau malam hujan itu sama sekali enggak pernah enggak masih banyak. Nah, kalau office oke aja, hotel, hospital itu bisa naik. Jadi kalau kita bisa, yang material ini tentunya bisa tidak berdiri sendiri karena di belakangnya ada layer-layer yang harus dipenuhi. Material ini tadi Ibu bilang bahwa ini adalah rainscape material, jadi di belakangnya ada. Nah, itu harus, jadi keseluruhannya itu harus dipikirkan secara asli. Kita sekarang lagi desain convention center di PIK, dia memerlukan STC 50. Ya, kalau kita sih oke, kita pernah desain di Universitas di Singapura, STC itu sound transmission class. Jadi bisa mengurangi dBnya di STC di USS itu di Universitas Studio Singapura itu sampai 62. Ya, 50 sih. Begitu. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Andrea. Enggak banyak, sedikit aja. Seperti tadi udah mention, ini material ini tidak bisa berdiri sendiri, Pak. Jadi memang sebagai fasad material dia ini kan jadi second skin, jadi bukan struktur utama ya. Dan di baliknya ini masih banyak layer-layernya, dan layer-layer tersebut salah satunya juga ada kayak tadi Bapak mention, ada insulation juga Pak. Jadinya itu akan meredam juga panasnya, baik dari dalam keluar ke dalam juga digunakan gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Andrea.
Tadi solusinya iya teknis sekali ya. Cuman sebenarnya saya pikiran kayaknya Ibu pakai earbud saja Pak, pakai noise cancellation ya, udah cukup tuh. Nah mungkin ada satu pertanyaan lainnya. Saya bisa kasih satu kesempatan. Oh ya, Pak boleh menyebutkan nama dari firma mana ya Pak? Oke, terima kasih atas waktunya. Nama saya Bayhaki dari PT Sibaru. Ada hal yang sedikit saya mau tanyakan sih tentang bahan materialnya. Kenapa Dekton ini tidak mengeluarkan yang bertekstur? Materialnya bertekstur. Jadi seandainya kita ingin mendesain sebuah gedung atau fasad, tapi dia lebih mengeluarkan teksturnya dan agak mungkin ya apa bedanya dengan kami atau apa gitu ya. Ya itu aja, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Bayhaki. Dekton saat ini kita memiliki di running collection kita ada sekitar 60 sampai 70 collection Pak. Dan dari 60 sampai 70 collection itu kita ada memiliki berbagai macam finishing. Kalau untuk yang tekstur yang Bapak bilang kita punya. Cuman saya nggak tahu yang Bapak maksud tekstur ini sampai di mana. Kita ada Dekton dengan finish tekstur itu ada. Tapi memang mungkin kita nggak bisa melihat Dekton dengan kayak apa ya? Saya nggak tahu yang Bapak definisikan sebagai tekstur itu sampai di mana gitu loh. Namun kalau memang Bapak membutuhkan mau dispesifikasiin untuk fasad material, seperti tadi saya juga udah mention, kita masih bisa customize Dekton Pak. Customize Dekton kalau untuk fasad, customization Dekton requirement-nya kalau untuk fasad sebenarnya kecil. Jadi kalau untuk MOQ-nya kita itu cuma lebih kurang depends dari collection yang kita mau pakai atau selection yang kita mau pilih, itu antara 300 sampai 500 lab, which is lebih kurang itu cuma 1.500 sampai 2.500 meter. Untuk fasad segitu nggak banyak apa sebenarnya. Nah, di situ Bapak bisa pada saat Bapak customize, Bapak bisa mendesain sampai se-rough apa tekstur yang Bapak mau gitu. Saat ini kita ada finish yang tekstur, nanti mungkin setelah acara ini setelah acara ini nanti mungkin saya bisa kasih lihat beberapa sampel-sampel ke Bapak yang dengan finish yang tekstur yang lebih rough. Dan kita juga ada finish dengan tekstur yang wood grain texture gitu. Jadi tekstur kayunya pun berasa gitu. Terima kasih Pak. Cukup ya Pak? Baik. Ya boleh. Terima kasih atas tepuk tangannya dan ini tadi 3 pertanyaan. Dan mungkin nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, bisa langsung saja nanya ke mas-mas mbak-mbak gitu. Jadi mas-mas mbak-mbaknya nggak berdiri aja gitu hari ini, bisa ditanya-tanyain ya. Nah selanjutnya sebelum kita ke acara dinner untuk break sejenak, untuk itu saya bisa panggilkan terlebih dahulu Ibu Airin Pratama selaku Country Manager dari Cosentino Indonesia dan juga Ibu Vivi Indrajani selaku Direktur Builder Shop Indonesia. Pak Tim sama Ibu Anda mungkin masih ikhlas ya. Karena ini Ibu Airin untuk memberikan sertifikat kepada Pak Tim. Ya, Pak Tim boleh maju ke depan. Agak ke tengah, ya boleh agak ke tengah Ibu Bapak. Oke, cukup. Dan selanjutnya ada gift box Pak Tim dari Bu Vivi. Seneng nggak Mbak?
ajak-ajak nih. Ya, boleh foto sekali lagi. Cukup, terima kasih banyak kepada Pak Tim dan juga Ibu Andrea untuk pemaparannya hari ini. Thank you, mungkin bisa duduk kembali ke posnya masing-masing. Happy sekali Pak Tim juga kita. Baik, dan acara selanjutnya kita akan break sejenak. Kita akan bisa menikmati dinner. Baik, mohon maaf sebelumnya. Dan untuk mungkin closing dari kita talk show hari ini, kita sambut dulu untuk dari Ibu Doti Windajani selaku Ketua IAI DKI Jakarta untuk bisa memberikan sepatah dua kata ya. Silakan. Ini sedikit menambahkan sebagai penutup. Jadi Building Technology Forum ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kita semua ya. Jadi terima kasih untuk Indonesia untuk mengadakan kegiatan ini, sudah Dekon untuk mengupdate knowledge kita tentang pasar. Juga ini didukung oleh BCA dan Supaya. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Pak Tim tadi bahwa kota kita tuh betul-betulnya kasih semua dan jadi boring dan itu jadi catatan buat kita semua seperti Heatherwick juga bilang kota kita jadi membosankan gitu. Jadi memang tantangan bagi kita semua sebagai arsitektur bereksplorasi lebih jauh dan pertama estetik issues ya itu ada di dalam kita sendiri. Tapi apa tadi performance ya kaitannya dengan teknikalitis itu harus ada dan teknikalitis itu adanya di material banyak yang baru dan kita kadang-kadang kurang update ya. Jadi kita kadang-kadang eksplorasinya terhadap kayu, steel, tapi material baru kurang kita eksplor lebih lanjut. Tapi perlu ada background teknikalnya harus kita kuasai lebih jauh seperti fixing system dan lain-lain dan tentunya terkait dengan performance ya, performance pada diri sendiri terkait sustainability dan safety ya. Jadi kita memang selalu perlu mengupdate keilmuan kita, kemampuan kita tentang hal tersebut dan juga tentunya operation ya, maintenance. Jadi kita sama Raffi akan membentuk fokus group discussion ya tentang standar minimal seluruh bangunan di Jakarta. Jadi memastikan semuanya performanya baik ya, dan juga safety-nya memenuhi syarat. Dan di sini juga kita selalu kerjasama ya, ada DKI Jakarta, kemudian Raffi, dan juga di sini ada Pak Tio dari CTPUH ya. Jadi kita selalu kerjasama untuk mengembangkan keilmuan kita untuk bangunan dan semoga rekan-rekan di sini juga aktif ya bisa mengikuti acara-acara kita. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Bu Doti. Tiba-tiba Pak Tino kaget ya, baru datang kayak kok disebut-sebut terus gitu ya Pak. Baik, nah selanjutnya kita akan break sejenak selama 30 menit. Bagi rekan-rekan yang ingin melaksanakan ibadah, ruang ibadah ada di lantai 21, jadi bisa naik lift satu lantai ke atas, dan setelah itu bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan dari Last Space. Kita nanti mungkin sekitar 6.40 ya, sekitar 6.40 kita akan mulai sekali lagi, dan nanti di akhir acara. Oke, baik. Sebelum break ternyata kita foto dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau belum makan ditahan-tahan dulu ya. Ayo senyum dulu, oke? Oke, boleh saya undang fotografer? Mau fotonya ada ke sini aja. Iya, langsung aja. Pak Tim, boleh di depan Pak? Ya. Tolong senyumnya yang maksimal ya. Saya tahu lah Pak, saya juga. Oke. Untuk tim dari Cosentino mungkin bisa berbaris atau yang rapi di belakang. Karena itu foto Mas Mbak. Ya.
kita 100 pose ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Mau ada pose-pose lainnya? Dekton mungkin ada pose khusus? Biasanya kayak akrobatik gitu. Oh yang di belakang nih, yang mbak-mbaknya mungkin gini gitu ya. Boleh sekali lagi, biar ada pose lain gitu. Nggak kayak satu foto copy paste aja. Iya nanti reportnya cuma diem doang gitu. Oke, baik, cukup sepertinya untuk report cukup ya Ibu foto-fotonya ya. Baik, nah sekali lagi saya bisa infokan untuk jika mau melakukan ibadah bisa ke lantai 21 dan juga selanjutnya langsung menikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk bikin IG story hari ini ya, dan nanti untuk tag ke @atify.id, @lesspace_Indonesia dan juga @buildershop.Indonesia. So please enjoy the break.